Engkau adalah segalanya bagi kami Tuhan. Ini ungkapan kami menjelang kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan kasih-Mu yang luar biasa yang telah menolong kami, menyertai kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat beribadah, menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih kami bersyukur Bapa, Engkau siap memberkati kami lewat firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami, sehingga setiap taburan firman Allah yang akan kami dengar sebentar akan menjadi kekuatan bagi kami, menasihati kami, menegur kami, memberkati kami. Dan urapi hamba-Mu secara khusus dengan urapan kuasa Roh Kudus. Pakai hamba-Mu ini menjadi Allah Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Berfirman bagi kami Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, di minggu ke-9 setelah Trinitatis ini kita akan membaca kitab Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35. Saudara perhatikan, saya akan membaca ayat-ayat ini. Ayat 24 mulai. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukanmu saya memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35 ini, maka tema kita pada sore hari ini adalah mengasihi Tuhan melebihi hartanya Tuhan. Mengasihi Tuhan melebihi apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara jujur sesungguhnya sebenarnya tanpa kita sadari bahwa seringkali kita menganggap bahwa kehidupan itu merupakan hanya sesuatu yang kita pertahankan. Kita berjuang untuk mempertahankan hidup, dengan kata lain seperti itu, tanpa kita sadari. Sehingga tidak heran banyak orang yang mendedikasikan diri kepada aktivitas hidup, pekerjaan yang begitu full, sehingga apabila dia mencapai segala-galanya, maka dia merasa bahwa segala-galanya dia sudah miliki. Kalau dia sudah merasa cukup,
dia merasa cukup kaya, melebihi harta yang ada, maka dianggap dia sudah ada pada zona yang aman, begitu. Dia sudah berada kepada satu situasi hidup yang aman. Kalau sudah ada segala-galanya, sudahlah, aku sudah memiliki segala-galanya. Sehingga hari lepas hari yang dia kerjakan hanyalah selalu berhubungan dengan apa yang ingin dia capai, supaya dia masuk kepada situasi atau zona yang aman itu. Makan cukup, kendaraan ada, dan rumah ada, semua itu target hidup. Target hidup. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu pemahaman yang agak keliru. Dan ini kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 16, lalu kita hubungkan dengan kitab Yohanes pasal 6, ini memberikan satu gambaran bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan bukan hanya sekedar, sekali lagi, bukan hanya sekedar untuk menjamin satu kehidupan yang kekal kepada manusia, tapi Tuhan juga mempedulikan kehidupan jasmani manusia. Tuhan juga memperhatikan ekonomi kita. Tuhan juga memperhatikan makanan kita. Tuhan juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Ya, Tuhan menjawab kesemut-semutan daripada orang Israel soal makan dan minum, betul? Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan mujizat, memberi makan gratis, beri roti gratis, beri daging gratis. Lewat apa? Kesemut-semutan, betul nggak? Kalau baca pasal 16, mereka bilang, ya, kenapa Musa bawa kami keluar dari Mesir? Lebih baik kami mati di Mesir, tapi yang penting makan enak, ada daging di sana, daripada mati konyol di padang gurun. Itu yang ada dalam pikiran manusia. Lalu bersungut-sungutlah mereka. Lewat kesungut-sungutan itu mujizat terjadi, betul nggak? Tuhan menjawab kesungut-sungutan mereka. Makan free, 6 hari dapat free mana dari sorga, daging yang turun dari sorga, dan hari yang ke-6 mereka kumpul double karena besoknya Sabat, nggak kerja, nggak boleh kerja. Itu luar biasa. Ini satu gambaran bahwa Tuhan peduli soal kehidupan manusia yang berhubungan dengan jasmani. Yang dibuktikan juga dalam perjanjian baru bahwa waktu orang-orang banyak mengikuti Tuhan, ya, mereka kelaparan, Tuhan peduli juga kelaparan mereka. Tuhan memberi makan gratis. 5.000 orang makan free. Ini memberikan satu gambaran bahwa Tuhan kita bukan hanya sekedar berbicara tentang satu jaminan hidup yang kekal, tetapi Tuhan juga peduli kehidupan manusia. Tetapi bukan berarti memanipulasi berkat Tuhan, mencari Tuhan untuk berkat. Amin. Bukan terbalik. Nah, kita lihat saudara, orang banyak ikut Tuhan. Dari mereka cari Tuhan sampai ke Kapernaum, ayat-ayat ini menceritakan. Mereka cari Tuhan. Nah, waktu mereka berjumpa Tuhan di Kapernaum, di seberang, ayat 24 berkata, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Nah, pada saat mereka sampai ke Kapernaum, saudara perhatikan baik-baik. Waktu mereka sampai ke Kapernaum, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka bertanya kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Tiba mereka di Kapernaum, berjumpa dengan Yesus. Mereka berkata, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Dengan satu harapan, Yesus akan menjawab, itu harapan mereka. Ya, tadi kira-kira jam 4 sore gitu, kira-kira begitu.
Jadi panjang, mereka akan bertanya terus kan, loh kok kenapa nggak panggil gitu kira-kira. Besoknya, oh kalian kan lagi kenyang tidur gitu, baru habis makan gratis gitu kan. Jadi panjang itu. Tuhan Yesus menjawab agak berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Nah, waktu mereka bertanya, kapan kau tiba di sini? Apa yang Yesus jawab? Yesus nggak bilang jam 4 sore, betul nggak? Yesus nggak bilang, oh tadi pagi, enggak. Yesus nggak bilang, oh baru tiba ini perang baru ditarik, enggak. Yesus nggak bilang begitu. Pada ayat yang ke-26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Kalau ada saya akan tambah sama Tuhan Yesus bisik, sekarang kalian sudah lapar lagi. Kalau untuk saya nggak ada di situ. Kalau saya ada, saya akan bilang sama Yesus, Yesus tambah lagi satu kalimat, kamu kenyang dan sekarang sudah lapar, cari aku lagi gitu kan, supaya kasih makan gratis lagi gitu. Itu. Nah saudara, kenapa Yesus memberikan satu jawaban yang berbeda dari apa yang diharapkan? Ya, biasanya kita bertanya sesuatu, kita membutuhkan satu jawaban sesuai apa yang kita harapkan. Dan kalau tidak sesuai apa yang kita harapkan, kita mungkin orang tunggu, jawab dulu, jangan lempar bola, kira-kira begitu ya. Tetapi Yesus memberikan satu jawaban, dan jawaban Yesus ini walaupun agak berbeda dari apa yang mereka harapkan, tetapi ada sesuatu yang mereka dapat dari Yesus, yang mereka tidak duga-duga bahwa jawaban Yesus justru lebih dari apa yang mereka harapkan. Lebih dari apa yang mereka harapkan. Yesus katakan, kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda, tetapi karena kamu sudah makan roti itu dan kamu kenyang. Lewat jawaban ini, yang pertama Yesus ingin menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan menyatakan satu kesalahan motivasi mereka di dalam mencari Tuhan. Mereka langsung tahu, Tuhan tahu motivasi kami. Sebenarnya bukan tanya kapan tibanya, sekarang tanya Tuhan, gue udah lama tiba. Jadi jawaban Yesus untuk menyatakan mereka bahwa aku ini Tuhan, tahu persis motivasimu untuk mencari aku untuk apa. Motivasi mencari aku untuk apa? Mencari aku atau mau mencari apa yang aku berikan kepadamu? Ini persoalannya di sini. Dan ini menjadi pertanyaan juga bagi kita. Menjadi pertanyaan bagi orang banyak, orang Kristen, orang-orang yang mengaku Yesus itu Tuhan. Mencari Tuhan atau mencari apa yang kita inginkan dari Tuhan? Murid-murid ini, orang banyak ini sesungguhnya bukan mencari Tuhan, bukan mencari kapan engkau datang di sini, tetapi mencari sesuatu yang dari Tuhan, yang berhubungan dengan jasmani, yang berhubungan dengan lahiriah, yang berhubungan dengan soal makan dan minum. Nah, Yesus tahu motivasi mereka. Oleh sebab itu bagian-bagian bacaan yang lain, kalau saudara baca bagian bacaan yang lain, ada orang ikut Yesus tetapi Yesus mengabaikan mereka. Yesus abaikan mereka. Justru Tuhan peduli kepada seseorang yang dianggap kotor, seorang yang dianggap tidak benar, tetapi mencari Tuhan yang benar, mencari supaya Tuhan merubah hidupnya. Orang yang ikut Tuhan tetapi Tuhan katakan diabaikan oleh Tuhan. Kenapa? Motivasi yang keliru dalam mencari Tuhan, dalam mengikuti Tuhan. Nah, saya berdoa kita harapkan bersama supaya kita sebagai orang percaya mencari Tuhan, bukan mencari sesuatu dari Tuhan yang berhubungan dengan jasmani. Jangan sampai motivasi kita mencari Tuhan keliru. Akhirnya kita anggap kita dipedulikan, sebenarnya kita sedang diabaikan oleh Tuhan. Yesus katakan,
kenyang. Mereka melihat bahwa apa yang Yesus lakukan satu peristiwa yang belum pernah mereka alami, hanya pernah mereka dengar nenek moyang mereka. Mereka mendengar cerita dari nenek moyang mereka bahwa Musa memberi mereka makan gratis selama 6 hari, dan hari ke-6 kumpul 2 kali untuk hari Sabat. Dan sekarang mereka saksikan, wah, dua 5 kutul roti dan 2 ekor ikan. Ada lebihnya 12 bakul. Ya karena nggak ada orang Ambon, Manado, Batak. Kalau ada, apalagi Manado, orang Manado makan berbungkus nih. Sudah makan Pak Reno, orang Manado. Dia tanya lagi di dapur, mau berbungkus? Ya nggak sisa 12 bakul, selesai. Mereka kaget peristiwa itu. Mereka bilang, nah ini yang kami tunggu-tunggu. Aji mumpung. Makanya pada ayat yang ke-34, ayat ini berkata begini, maka kata mereka kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ini cocok bagi orang malas. Berilah roti itu. Kata Yesus sudah roba. Maksud Yesus sedang berbicara tentang roti hidup. Roti, Yesus katakan, hendaklah kau bekerja satu pekerjaan yang hasilnya yang berhubungan dengan satu kehidupan yang kekal. Kalau roti yang Musa makan itu sebentar habis. Roti yang kamu makan hasil bekerja itu habis akan lama. Tetapi bekerjalah kepada sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Nah, untuk memperoleh itu harus percaya kepadaku, kata Yesus. Yesus bilang, harus percaya. Waktu Yesus bilang harus percaya, tunggu dulu. Soal mujizat. Tapi soal Yesus bilang anak Allah dan Tuhan, tunggu dulu. Anak Maria ini, Yusuf tukang kayu punya anak, tunggu dulu. Soal percaya nomor 2. Tapi kalau soal berkat dari Yesus nomor 1. Terjadi terputar. Mau berkat Tuhan, taat kepada Tuhan, tunggu dulu. Berilah kami itu, berilah kami roti itu senantiasa. Senantiasa kan berarti terus-menerus, betul nggak? Sambil duduk, buka pintu, orang bilang, so ada roti di muka. So ada roti, seperti buka pintu panoli, so ada koran di depan. Ada tukang lempar koran setiap jam 4 atau jam 5 subuh, lempar koran. Mengharapkan berkat itu seperti itu ada di depan pintu. Tetapi waktu Tuhan bilang untuk memperoleh itu, kamu harus percaya kepada aku, karena aku roti hidup. Tunggu dulu. Karena kalau soal percaya kepada Yesus berhubungan dengan apa? Ketaatan, betul? Berhubungan dengan kesetiaan, betul? Berhubungan dengan kekudusan, betul? Karena Yesus taat, Yesus setia, Yesus kudus. Kalau sudah berhubungan dengan itu, tunggu dulu. Agak berat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, motivasi di dalam kita mengiring Tuhan ini harus jelas. Jangan seperti murid-murid Yesus ini. Orang-orang banyak yang ikut dia, sudah melihat begitu banyak mujizat dari Tuhan, tetapi motivasinya hanya kepingin melihat mujizat. Saya hadir di satu ibadah. Itu pendeta khotbah 1 jam lebih. Dari start sampai akhir, sampai habis, dia khotbah tentang berkat terus dari Tuhan. Dia tidak kasih tahu kunci untuk mendapatkan berkat itu.
Bahkan lebih parah, ini saya anggap ini satu pengajaran yang kita harus hati-hati. Karena waktu beberapa tahun lalu saya masih ada di Jakarta, ada seorang anak remaja. Dia menjelaskan tentang Trinitas sampai kepada satu tingkat, ya ini mungkin dia dapat dari gerejanya dia atau dari pendetanya dia, sampai kepada dia katakan bahwa Om Tony juga Tuhan. Wih, kaget juga saya. Terus saya, iya, lagi dulu gitu ya. Iya, Om Tony juga adalah bukan sekedar anak Tuhan, adalah Tuhan. Nah itu saya dengar dari anak remaja. Dan sekarang saya dengar di Amerika. 1 jam lebih dia menyampaikan itu, bahwa kita semua adalah Yesus. Kita memilih kali orang ini. Itu agak berbeda antara pencipta dengan ciptaan. Amin. Yesus pencipta, sekudus-kudusnya kita, sesuci-sucinya kita adalah karya ciptaan, bukan pencipta. Amin. Sekudus-kudusnya kita tidak bisa jalan seperti Yesus menembus tembok. Kita tidak bisa jalan seperti Yesus di atas air. Sekudus-kudusnya kita. Pendeta ini dia khotbah dari A sampai selesai 1 jam lebih. Itu dia berbicara tentang bahwa kita itu adalah Yesus. Kalau toh dia berbicara, orang lihat pribadi Yesus dalam hal moral Kristus ada dalam hidup kita sih oke. Amin. Kekudusan, ketaatan Yesus, moralnya Kristus ada dalam hidup kita sih oke. Tetapi kita bukan Yesus. Amin. 1 jam lebih itu toh saya dengar. Dan Jumat langsung senangnya luar biasa. Gembiranya, oh amin, amin, amin. Kaget saya. Lalu itu pendeta datang ke saya. Kamu akan memiliki 100 gereja. Satu aja udah kerepotan 100. Amin. Ayo Tuhan, 100 gereja. Pak Johan, saya dinubuatkan untuk menjadi pendeta di 100 gereja. Ini saudara, pengajaran yang kita harus hati-hati. Pengajaran yang harus kita harus jaga. Jangan sampai kita seperti, kalau saya, ini bahaya. Jangan sampai seperti terhipno. Pada saat kita dijanjikan seperti ini, seperti itu, wah, senang sekali. Tetapi waktu Nabi bilang, taat, tunggu dulu. Dengar-dengaran, tunggu dulu. Yesus katakan, kamu harus mencari, bekerja untuk menikmati hasil yang bersifat kekal. Dan untuk itu harus percaya kepadaku, karena aku adalah roti hidup. Amin. Roti hidup artinya roti atau makanan yang memelihara kehidupan kita. Memelihara kehidupan kita. Dalam Yohanes ada kurang lebih 7 perkataan yang Yesus katakan, akulah, akulah. Yang pertama tadi, akulah roti hidup. Baru ada, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah anggur. Ada kurang lebih 7. Ada kurang lebih 7 perkataan yang Yesus katakan, akulah, akulah, akulah. Nah itu Tuhan kita. Percaya kepada Dia, maka Dia akan mampu memberikan apa yang kita harapkan. Soal yang berhubungan dengan jasmani, upah dari sebuah ketaatan. Makan, minum, pakaian, fasilitas, rumah, tempat tinggal, upah, hasil kita percaya dan menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan. Itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan.
Kalau itu menjadi tujuan hidup kita, itu begitu banyak orang yang mengalami kekecewaan. Ada yang berkata, kalau saudara baca di Facebook yang sering saya taruh, ada satu renungan di sana. Orang ini bilang, apa yang kurang? Aku sudah melayani, aku sudah ikut Tuhan, semua aku telah lakukan, tetapi aku tidak mendapat apa-apa. Kenapa? Karena ikut Tuhan salah motivasi. Soal apa-apa itu nomor 2, amin. Bonus dari apa yang Yesus katakan, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Roti hidup yang aku berikan adalah roti yang akan membawa kita untuk menikmati hidup, bukan hanya sekedar di bumi ini. Saya ada saat-saatnya merasa khawatir sebagai manusia. Ada saat-saatnya khawatir, ada rasa. Apalagi beberapa sejak minggu lalu, bos saya katakan, mulai bulan sekian kita sudah tidak ada order lagi dari Walmart. Saya bilang, kalau udah gak kerja ke Walmart, saya udah hitung-hitung, tinggal ini, ya udah gak bisa diharapkan. Dan perusahaan ini akan di take over sama perusahaan yang satu. Wah, saya bilang lebih parah lagi. Lalu dia datang ke saya. Dia bilang, Tony, menurut kamu bagaimana? Saya ini harus dipindahkan ke Las Vegas. Saya bilang, kalau menurut saya kamu jangan pindah. Apa yang ada dalam pikiranmu sehingga kamu katakan saya harus di sini? Saya bilang, kalau kamu pindah, datang manajer baru yang kamu bilang dari Texas, kami semua ini akan di-fire, diganti sama orangnya dia. Dia bilang, oh jangan takut, saya sudah rekomendasikan kamu dengan si A harus di-keep di sini. Saya bilang, iya mungkin 1 bulan, tapi setelah lama bukan kami yang punya hak, manajer baru. Dia pikir, apalagi yang kedua, saya butuh orang yang tahu siapa saya. Oh, I know you. Saya bilang, cuma kamu yang tahu saya punya bahasa, selebihnya dia tahu. Dia I know you. Dia pegang saya. Kalau datang itu manajer baru, kalau dia pakai bahasa bulan kan, kita pakai bahasa bintang kan, bingung kan? Nggak ketemu kan? Alamat bubar kan? Saya langsung ingat seperti saya kerja di New Jersey. Kamu udah ngerti yang saya bilang? Enggak, udah pulang aja kau. Pulang lah. Baru mau angkat kaki untuk ada Tuhan mau nolong sudah. Saya kalau ingat itu kerja baru 1 minggu belum dapat paycheck disuruh pulang. Aduh Tuhan. Jadi dia bilang, dia peluk saya ini manajer saya yang sekarang ini. Lalu dia bilang, Tony kamu harus ke rumah sakit, ambil hasil di laboratorium. Saya bilang, Tuhan tolong, kalau cuma ketemu orang yang di farmasi Walmart, cuma taruh begitu, tanda tangan jauh kan. Di pos office lempar itu barang, tanda tangan jauh. Ini mau ketemu tuh dokter pakai hijab. Baru masuk aja mau cari laboratorium, tanya itu security, udah tanya 10 pertanyaan, 2 yang saya jawab. Bingung, saya coba bilang, saya tidak tahu, saya cuma mau cari di mana laboratorium. Kamu dari mana? Dia tanya. Saya tanya itu batch ini, oke ikut saya. Aduh, hari pertama amburadul saudara. Masuk di laboratorium, masuk boleh, keluar nggak tahu di mana. Tuh putar-putar di pintu exit, wow, tembus-tembus di belakang, tarik mana sih punya mobil parkir? Di sebelah sana tuh parkir. Waduh, hilang setengah jam saya di situ. Lihat, pergi ke rumah sakit, ya sudah tutup. Telepon bos, dia bilang jangan khawatir, hari pertama untuk kamu gitu. Saya kira saya mau kena marah, karena mau pergi, rumah sakit sudah tutup. Ada kekhawatiran terjadi dalam diri saya. Karena apabila hal itu terjadi, tetapi Tuhan yang tahu segala-galanya. Pada saat dikatakan
pada bulan tertentu nanti Walmart kami sudah tidak handle. Akhirnya bos saya katakan, tapi kamu akan pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Tidak bawa barang, cuma lengan kangkung, ambil. Dan saya nikmati seminggu, tinggal ambil, saudara. Saya masuk ke laboratorium, melihat kotaknya, oh ini saya punya. Baik. Jangan lama-lama, jangan banyak tanya kan. Kalau banyak tanya kan repot gitu kan. Jadi melihat, mana kangguru? Oh ini. Oke, for me, ya. See you tomorrow. Ciao. Jangan lama-lama. Ketemu security langsung. Saya aja dan tanya dari mana kan? Ada kekhawatiran, tapi Tuhan merubah itu kekhawatiran, mau obati. Tuhan mau mengobati. Teman-teman saya yang lain sudah bilang, wah sudah berkira-kira mau angkat kaki karena bos sudah kasih gambaran kondisi perusahaan tempat kami bekerja. Tapi itulah anak-anak Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Saya pikir Senin tadinya saya tidak kerja. Lalu bos saya tanya, Tony mau kerja hari Senin? Saya bilang saya mau kerja. Karena apa? Saya lihat itu hari Sabtu hanya farmasi, Walmart. Nah farmasi itu akan tutup. Kalau farmasi tutup berarti hari Sabtu nggak kerja. Nah kalau hari Sabtu kerja saya sudah dapat hari Senin ya kan. Kalau saya akan kerja hari Senin, Sabtu juga nggak dapat. Berarti cuma 4 hari kerja, ya cuma makanan Ciko dan Kiki di rumah itu saudara. Ciko dengan Kiki punya makanan cukup lumayan juga saudara. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mempermalukan. Tuhan ingatkan saya melayani, motivasi, mengasihi Tuhan, bukan mencari berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan akan menyertai. Saya katakan kepada istri saya, kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Motivasi yang benar akan membuat kita akan lebih menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya katakan Allah kita adalah Allah yang akan memenuhi segala keperluan kita. Kapan engkau tiba di sini, Rabi? Yesus memperbaiki motivasi mereka. Dan yang kedua, jawaban Yesus memberikan satu gambaran bahwa menunjukkan bahwa manusia itu hidup bukan karena soal makan dan minum. Amin. Waktu Yesus dicobai dan terakhir iblis katakan kepada Yesus, kalau kamu menyembah aku, semua ini akan aku berikan kepadamu. Yesus jawab, manusia hidup bukan karena roti, bukan hanya soal makan, tetapi firman itu mampu memberikan kehidupan yang kekal. Firman, saya baca dalam satu renungan, ada seorang dia menulis, dia mengisahkan serangga yang lagi rakus. Serangga ini makan selainya dia di atas piring. Dia lihat, wah, dia punya selai dimakan oleh serangga ini. Sementara serangga ini makan itu selai, itu yang punya selai itu, dia potong itu serangga menjadi 2. Tapi serangga itu tetap makan. Waktu dia makan itu selai keluar dari potongan badannya. Dia tanpa sadar bahwa tubuhnya sudah terbelah 2. Nanti dia sadar, waktu dia mau terbang sudah tidak bisa terbang. Ini satu gambaran bahwa kalau kita terperangkap dengan modern, hanya mencari yang berhubungan dengan makanan jasmani, tanpa kita tahu bahwa kita sebenarnya sudah terbelah 2. Yesus katakan kehidupan ini bukan hanya soal makanan minum, tetapi soal firman. Firman Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kehidupan kita. Itu yang dikatakan aku adalah roti. Tuhan memberikan jaminan bahwa kehidupan yang kekal itu yang terlebih penting. Yohanes 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu pada ayat ke-14, dan firman itu telah menjadi manusia. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami, yaitu Yesus Kristus. Dan sekarang kita tidak
menjamah dan melihat Yesus dengan mata jasmani. Tetapi firman yang kita pegang, firman yang kita dengar lewat mimbar, itu adalah firman yang memberikan kehidupan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pernah berkata di dalam kitab Roma 14, kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, soal sukacita di dalam Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari, waktu-waktu yang indah, khotbah minggu lalu mengingatkan kita supaya kita jangan meremehkan firman. Harus dekat dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Harus ada waktu banyak untuk mendengar firman Tuhan, karena firman ini akan memberikan makanan dalam hidup kita untuk berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Karena kitab Amos pernah membuat di dalam Amos pasal yang ke-8, Tuhan akan datangkan satu masa, satu waktu, manusia akan dilanda dengan kelaparan dan kehausan. Tetapi bukan lapar dan haus akan makanan dan minuman, tetapi Alkitab berkata soal mendengarkan firman Tuhan. Orang ke barat, ke timur, utara, selatan mau beribadah, mencari Tuhan, tidak bisa. Anugerah Tuhan tertutup. Yesaya katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Yesaya 55. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Analoginya, ada satu saat dia tidak berkenan untuk ditemui. Amin. Analoginya berarti ada masa. Nah, kalau kita mencari makanan yang bukan memberikan kehidupan, sudah tidak ada lagi. Selagi ada waktu, mari. Saya mengajak jemaat ICF, bukan hanya sekedar hari Minggu kita beribadah. Hari Minggu berapa menit kita dengar firman Tuhan, berapa jam kita bisa menyanyi menyembah Tuhan. Mungkin fellowship lebih lama daripada kita beribadah. Tetapi ada waktu-waktu lain. Kita ada 1 bulan 1 kali kita ada Bible study. Di situ kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita beri waktu untuk mendengarkan firman Tuhan yang lain. Karena itu adalah jaminan makanan rohani, makanan kehidupan yang kekal. Saya percaya kalau kita dipenuhi oleh firman, kita juga bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Bisa jadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kalau ada orang telepon, Pak, Ibu, tolong dong, saya ini ada pertanyaan begini, di mana firmannya? Oh, tunggu. Saya mau telepon pendeta saya. Pas telepon saya, habis baterai, repot kan? Tetapi kalau kita mengerti firman, kita juga bisa menolong dan menjawab. Amin. Tidak bertunggu lagi pendeta. Oh, tunggu. Oh, Pak Tony lagi kerja. Wah, saya telepon Pak Penatua semua, Ibu Penatua lagi kerja. Pusing, sakit kepala. Tetapi kalau kita tiap waktu ada dengan firman, kita juga bisa menjadi alat Tuhan, menolong orang lain, supaya orang lain juga menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sore hari ini. Mengasihi Tuhan melebihi berkatnya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan bagi kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan satu hal yang penting dalam hidup kami Bapa, supaya kami memiliki motivasi yang benar untuk mencari Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, bukan hanya sekedar mencari berkat-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami benar-benar mencari firman-Mu, karena firman itu adalah sumber kehidupan yang kekal dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau lawan khusus bagi kami semua yang ada pada malam hari ini. Jemaat ICF Tuhan, Engkau jamah, Roh Kudus jamah kami semua. Biarlah kami selalu memiliki kerinduan hati kami untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Terima kasih Bapa, tanamkanlah firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini ke dalam loh hati kami yang paling dalam. Biarlah firman ini boleh bertumbuh Bapa, berbuah menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Haleluya. Amin.